Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri mengungkap kasus pinjaman online ilegal di wilayah Jakarta Utara dan Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya polisi mengungkap pinjaman online di PT SCA Jakarta Utara, kemudian mengembangkan ke Medan hingga mendapatkan 2 tersangka yang merupakan debt collector. Para penagih mengikuti nasabahnya dengan ancaman mencemarkan nama baik di media sosial. Dari hasil pengungkapan ini, Barreskrim Polri mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti berupa ribuan SIM card, puluhan telepon genggam, modem, hingga laptop. Penagihan, bagian penagihan, di mana mereka membuat pesan-pesan tulisan yang mungkin sifatnya sudah mencemarkan nama baik. Contohnya adalah seperti ini, ya, dibuat seolah-olah bahwa borrower itu adalah bandar sabu, bandar narkoba. Kemudian mohon maaf, ini kalau dia perempuan di crop, ditempelkan dengan yang seronok, serta yang lain-lainnya. Ini polisi masih memburu tersangka lainnya yang merupakan warga negara asing. Pemirsa, buruh pasir dibantu 2 rekannya tega membunuh bosnya sendiri. Melarikan diri saat ditangkap, ketiganya terpaksa ditembak kakinya oleh polisi. Seorang pengusaha pasir di Marendal, Deli Serdang, Sumatera Utara tewas dalam perkelahian beberapa hari lalu. Korban dibunuh saat mendatangi DBL yang merupakan karyawannya sendiri dan menuding tersangka telah menggelapkan uang. Keduanya lantas cekcok dan berkelahi, namun 2 teman DBL datang membantu dan akhirnya menganiaya korban dengan pisau dan linggis. Korban langsung tewas di lokasi perkelahian. Polisi pun memburu dan berhasil menangkap DBL alias Bandot, E, serta H. Ketiganya terpaksa ditembak tim gabungan Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak karena melawan ketika akan ditangkap. Menurut polisi, ada unsur dendam yang membuat salah satu tersangka nekat menganiaya korban membabi buta. Ini dendam. Bahwa ternyata ada uang yang digelapkan, tapi itu belum bisa kita buktikan juga. Ya. Bagaimana? Itu hanya kecurigaan dari korban. Ketiga pelaku ini terancam penjara selama 15 tahun karena dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Pemirsa, warga desa Tirto Martani, Kabupaten Sleman digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang menimpa seorang pelajar SMP. Korban ditemukan tewas berlumuran darah di dalam rumah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Seorang pelajar SMP ditemukan terbunuh di dalam rumahnya di desa Tirto Martani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ditemukan oleh ibunya, korban dalam keadaan terkapar di lantai ruang tengah dengan kondisi mengenaskan. Korban berlumuran darah dengan sejumlah luka di tubuhnya. Diduga korban dihabisi nyawanya menggunakan senjata tajam. Menurut Ketua RT setempat, saat peristiwa terjadi, orang tua korban sedang tidak berada di rumah. Warga baru tahu ada pembunuhan setelah ibu korban menjumpai anaknya telah tak bernyawa. Kita masih pelajar kelas 3 SMP, Pak. SMP ya. Saat ditemukan kondisi seperti apa, Pak? Berlumuran darah, Pak. Berlumuran darah. Saya nggak masuk menengok dari ruang tamu, lagi ada Kong Leong, saya itu, saya keluar dan ketemu Pak Rani. Hingga kini kasus pembunuhan masih ditangani oleh tim gabungan dari Polres Sleman, Yogyakarta. Kami sudah terhubung dengan kontributor di Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko, untuk informasi selengkapnya. Selamat malam, Heru. Selamat malam, Anissa. Apakah sudah diketahui benarkah ini pembunuhan, dan jika memang benar pembunuhan, apakah pelaku sudah diketahui? Baik, selamat malam. Sampai saat ini aparat kepolisian dari Polsek Kalasan dibantu oleh Polres
Sleman dan Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih mengembangkan penyelidikan untuk menemukan atau memburu pelaku pembunuhan terhadap pelajar SMP di Sleman, Yogyakarta. Baik, jadi sejauh ini sudah dipastikan ini adalah peristiwa pembunuhan. Berdasarkan hasil olah TKP dan kondisi korban yang berlumuran darah dengan sejumlah luka di tubuhnya, diduga kuat korban merupakan korban pembunuhan. Namun demikian, untuk mengenai motif pembunuhan sendiri masih dalam penyelidikan aparat kepolisian. Baik, Sementara itu tadi barusan sekitar pukul 18, jenazah korban pelajar SMP ini sudah dimakamkan di tempat pemakaman umum di desa setempat. Baik, Heru, sejauh ini dari hasil olah TKP apa saja yang ditemukan? Apakah ada barang berharga yang hilang atau surat berharga yang hilang? Tadi ada olah TKP dari tim Inafis Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka melakukan penyelidikan olah TKP dan menyisiri sekitar lokasi. Namun sampai saat ini pihak kepolisian masih belum mengungkap barang bukti atau temuan-temuannya. Baik, jadi sejauh ini hasil penyelidikan seperti apa, Heru? Ya, dugaan sementara korban memang diduga kuat dibunuh, mengingat korban meninggal dalam kondisi luka-luka yang baik. Apakah korban berada sendiri di rumah ketika itu? Ya, korban berada di rumah saat peristiwa pembunuhan terjadi, berada sendirian. Baik, orang tuanya di mana? Orang tuanya saat kejadian tidak berada di rumah. Dan pertama kali yang menemukan jenazah siapa? Yang pertama kali menemukan jenazah adalah ibu dari korban. Waktu itu korban sempat mengirimkan WhatsApp ke ibunya untuk segera pulang. Kemudian ibunya menjawab akan pulang. Setelah pulang kemudian ibunya menemukan anaknya sudah dalam keadaan meninggal. Baik, terima kasih Heru Triyoko, kontributor dari Sleman, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, pasangan pengantin di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan menggelar pesta pernikahan secara drive-thru. Informasi selengkapnya usai jeda.